Saya malam ini mau marahin Direktur PT KNU karena telah membuat gaduh Netrum. Cuma karena ternyata pas mau dimarahi anaknya meninggal, ditahan dulu dimarahi. Baik Bapak Ibu, tekanan saya memimpin HBM ini sangat besar karena 6 bulan direktur sebelumnya Ibu Nani Astuti tidak mampu membuat kepuasan terhadap Ibu Internasional. DPP langsung mengirimkan surat pemberhentian. Sekarang saya juga terancam kalau nggak mampu menyumbang laba kepada IPO, ya saya juga bisa diberhentikan juga. Jadi tantangan saya sekarang adalah memikirkan bagaimana mencetak laba sambil mensejahterakan Bapak Ibu semua. Banyak bisnis yang kita bangun tapi tidak bersentuhan dengan member. Akhirnya Bapak Ibu berbicara bisnisnya apa gitu. Akhirnya saya coba pikir, tapi saya pikir kayaknya Tuhan selalu meridhoi langkah saya. Karena setiap keputusannya sambil selalu ada manfaatnya. Contoh, sambil saya sudah persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Tadinya bisnis pribadi. Karena bisnis pribadi sambil MLM akan berlawanan dengan store konvensional kayak Tokopedia. Samin MLM di saat mulai kerasa kerusuk DPD satu persatu mulai disurati sama Polda. Saya tanya, kenapa Bapak disurati? Disuruh bawa legalitas kita Pak. Kayak bawain mendekati unsur Ponzi. Lagi saya ingin mengkredit usaha, HB memperbaiki bisnis kita, harus turun lagi ke Lombok. Karena ketua DPD Lombok di sana diwawancara OJK, kita nyetor modal 15 juta dapat poin tiap hari untuk ditukar jadi rupiah. Langsung kita dicari investasi. Kita berusaha HIPO Academy mengkader kawan-kawan, tetap juga yang dijual di lapangan adalah 0,7 per hari. Ayo pengakuan dosa aja. Tapi kami adalah pemimpin yang tidak mau menyalahkan di bawah. Apapun yang terjadi di bawah adalahnya salah kepala. Saya sidang Pak Ketua Umum Subur, saya panggil, jelaskan apa yang terjadi Pak Ketua. Kok bisa seperti di bawah? Di atas Bapak mengatakan bukan investasi, tapi di bawah jualannya 0,7% per hari. Akhirnya Pak Ketum juga sudah mulai angkat tangan. Ya sudahlah, kalau gitu kita rapimnas, daripada Bu Kasmini dipanggil Polda Pontianak, yang lain di Polda Jatim, Polda Sumut. Jadi kita hanya rekreasi ke Polda. Cuma rekreasinya tegang. Dikit-dikit ancaman pidana kurungan 7 tahun. Dikit-dikit ancaman denda hingga 200 miliar. Saya bilang, apanya yang didenda? Pelakunya. Siapa pelakunya? Organisasi, berarti ketua umumnya dan seluruh ketua DPD-nya. Lalu apa yang terjadi dengan karir fungsionalnya? Semua yang ikut serta sama dikurung juga 7 tahun penjara. Nah, siapa itu karir fungsionalnya? Yang mengkampanye, yang terima motor, yang terima mobil, yang terima bonus. Apakah di ruang ini terima bonus semua? 7 tahun penjara semua. Kalau HIPO divonis Ponzi, maka sebelum terjadi bencana besar kita di penjara rame-rame, diadakanlah Rapimnas. Rapimnas memutuskan supaya tidak lagi menjadi ini dan itu. Saya jelaskan langsung. Kita hanya mengkonsep, tapi yang punya suara ketua DPD mengatakan setuju, dan mayoritas DPD pun tidak move on dari 0,7% per hari. Mayoritas DPD memperjuangkan, Pak, kalau bisa ada hariannya. Hanya Bu Kasmini yang tidak komen saja. Karena dia tahu kalau yang kita jalankan Ponzi. Artinya beliau nggak bisa bohong, betul nggak Bu? Saya pun juga nggak bisa bohong.
Tapi itulah cara saya untuk menyadarkan dia beserta koloni-koloninya se-Indonesia. Dia beserta koloni-koloni se-Indonesia. Memang ini penjebakan buat kawan-kawan para pemain BO, saya bilang. Mending saya terbuka apa adanya. Kenapa negara kita dirugikan triliun masyarakat gara-gara Bapak Ibu kampanyekan money game? Akhirnya masuklah semua di HIPO, para leader BO, lalu perlahan diberi zona nyaman, lalu diceramahi. Nah, setelah diceramahi, sekarang dibuatkan regulasi. Main money game, langsung dilaporkan ke polisi atau bertobat. Tapi kami tidak langsung menghilangkan penghasilan Bapak Ibu semua. Kita siapkan kesejahteraan yang suka kiri kanan disamin. Kita siapkan yang suka duduk diam dapat keuntungan, bukan duduk diam dapat duit, bedakan. Pin dapat duit apa dapat keuntungan? Keuntungan kenapa? Karena dimodali. Bukas minim modali 55, bintang 2 nya beli 70, untung 15.000. Bintang 2 nya total beli sebulan 1.000, semuanya total 15.000 kali 1.000, 15 juta. Apakah beliau harus menyediakan gudang? Tidak perlu. Apakah beliau menyediakan pegawai? Tidak perlu. Kalau saya bisa berpenghasilan 5 juta per detik, saya rasa kawan-kawan bisa semua. Asal manusia yang gabung di HIPO banyak. Kenapa? Karena semuanya mau beli PIN. Kalau satu Kalimantan Barat beli PIN dari satu orang di Bunda Kasmini lalu turun ke bawah, sama juga 5 juta per detik juga. Nah, cuman cara kita kemarin membangun big data melahirkan sebuah lubang ponzi. Secara hukum, organisasi mau merubah poinnya 105 menjadi 85 menjadi 55, itu sah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu 2 kali mencentang, saya menerima, saya menerima, saya menerima, saya menerima. Giliran mau diproses, Bapak Ibu lagi menulis, saya menyadari secara sadar bahwa ini adalah sumbangan secara sukarela. Benar nggak? Cuman kami tidak setega itu kepada Bapak Ibu semua. Karena tujuan kita cuma satu, kita ingin membuat unicorn sendiri untuk ngeruk duit dari luar negeri. Lalu kita bagi-bagi. Apakah nanti saminnya yang jadi unicorn karena dia download puluhan juta orang, atau pistolnya? Sebelum masuk ke keputusan Rapimnas, saya bacakan dulu cara duduk diam dapat keuntungan di store. Saat ini aplikasinya sudah 2 diajukan ke store, ke Play Store, namanya Merchant Store dan Mitra Store. Namun apa daya, Google yang maha kuasa. Google lagi yang tentukan. Diperiksa semua alur bisnis kita di Merchant Store. Diperiksa Mitra Store. Sudah 2 hari. Saya curiga kayaknya ada yang main-main kita. Biasanya cuma setengah jam, 2 jam udah upload. Kayaknya mungkin ada yang mau merasa terancam. Karena kampanye Insta luar biasa kemarin waktu Milad, muncul di TV One, Metro TV, RCTI, Net TV, muncul semua di TV, CNN. Kayaknya saya curiga ada yang mulai terus. Tapi semoga kita lolos. Amin. Maka kita bersatu, kita punya marketplace sendiri. Di mana duitnya? Kalau ada duitnya baru tepuk tangan. Kalau nggak ada duitnya jangan.
Aplikasi store dibagi tiga. Satu, merchant store, mitra store, dan toko store. Terlalu banyak gosip yang muncul terhadap store ini. Store ini adalah murni lahir dari otak saya yang menggabungkan antara marketplace, bisnis konvensional dengan jaringan. Dan di sini pengendapan uang akan besar, dan di sini akan membuat kawan-kawan berpikir money game. Andaikan penjualan pin itu bisa 1 juta sehari ya Bun, Bunda Kasmin akan jual sawahnya lalu stok pin aja. Bukan begitu? Bukan begitu bintang 2. Sama juga saya begitu. Sehari saya masuk paling sedikit 500 juta. 3 hari bisa 2 miliar. Baik, benar Pak. Mau lihat saldo saya? Senang. Tapi jangan dibocorkan ya Pak Ajak ini. Itu uang Pak, benar. Hei. Ya, stop. Jangan dulu ya. Jangan aja supaya nggak tegang. Gantung. Saya menikmati keuntungan 5 juta per detik dari PIN. 5 juta per detik. Dan itu masuk terus. Karena pada saat ada yang beli PIN masuk di menu inbox. Betul ya Bu? Nah, coba lihat saldo saya. Ini 3 hari. Tengoklah Pak. Pak boleh ditengok Pak. 2 miliar. Ya, 2 miliar kan. Iya. Ini bukan foto. Nyari saldo kemarin. Pak Wongso kemarin udah ngambil 300 juta. Boleh ngintip Pak, boleh ngintip Pak. Wah keren. Serem. Dari mana dapatnya? 2 miliar. Deposit 2M lebih. Deposit aja itu. Tuh, Belum ini. Bu Kasmi ini terakhir beli berapa pintu? 300. Makanya Bapak Ibu, saya orang paling pertama galau kalau Vipo ditutup. Betul. Kalau yang katanya orang Pak Amin nanti masuk surga, itu kan doa-doanya orang. Coba saya rugikan Bapak Ibu, Pak Amin doakan saya masuk neraka semuanya. Tapi saya bisnismen. Saya memutar otak bagaimana cara tidur saya uang masuk. Itulah pengusaha. Jadi impian semua bisa dibeli. Bisa semua dibeli impian. Dan coba Bu Gasmini coba kalau sudah punya banyak duit, ada satu ketika masa akan hambar. Tidak ada kayak apa ya? Sudah tidak ada. Saya pernah menguji coba begini, saya beli satu rumah dan saya uji coba. Kalau saya sudah beli semua apa yang saya mau, apa yang terjadi? Saya coba beli satu rumah, isi. Dan saya termenung dalam rumah itu setelah 6 bulan. Apalagi ya yang mau dibeli? Ada HP terbaru kita beli, mobil terbaru kita beli, semua bisa dibeli. Hambar Bapak Ibu. Mungkin kalau Ibu jalan mall mau beli sesuatu, kalau saya alhamdulillah langsung beli aja gitu daripada saya bingung. Orang kaya Pak ya. Tapi saya nggak pernah pamer Bapak Ibu. Mana ada lihat Facebook saya pakai Alphard. Soalnya Alphardnya Hippo. Fasilitas direktur. Mana ada saya pamer-pamer HP di Facebook. Saya cuma kadang giling-giling. Ada leader bio pamer kayak gini. Tidak perlu dipamer. Itu malah buat orang ilfil.
fokus kerja. Banyak orang zol terus di masyarakat anti korupsi, hujat info, saya nggak peduli. Kita fokus berkarya. Maka saya menerapkan prinsip yang di Facebook saya itu. Saya yang bercita-cita jadi besar, nggak perlu pusing orang, jangan kecilkan orang. Kita fokus. Tapi polisi tidak berprinsip seperti itu. Sebelumnya, bukan mirip sebelumnya. Akhirnya hanya kalian mau berubah atau mau dipenjara rame-rame. Kenapa? Pelaku ikut turut serta memasarkan ataupun terburuknya membiarkan. Contoh, Bapak Ibu nanti jadi saksi, tetangganya buka Asmin. Bener Pak, saya lihat memang dia pakai baju info. Oh kenapa Anda tidak lapor? Kena juga dia. Membiarkan, silakan baca undang-undang di Google. Hati-hati. Ada pula yang seperti sahabat saya di Makassar mengatakan saya 001 Sulawesi Selatan Dream for Freedom. Sekarang kayak sampah di Makassar, tidak dipercaya lagi. Dia memperjuangkan barang-barang yang salah. Barusan ikut bisnis komunitas yang nggak tahu siapa ownernya, karena nggak ada yang muncul ownernya siapa. Memang ingin merampok, tapi dengan bangganya kita komunitas saling bantu ownernya kaya. Siapa yang dikejar? Bapak yang dikejar ke saudaranya, kakaknya, tantenya. Saling laporlah ke polisi mereka. Lapor ke polisi, saya ditipu money game. Bapak Ibu bilang, saya stop kerja di perusahaan. Mana perusahaannya? Mana kantornya? Ibu ini halu. Tahu maksudnya halu? Menghayal. Nyetor kemana? Beli voucher Indodax. Voucher Indodax, setelah itu biang keroknya untuk menyembunyikan, mengkaburkan tindak pidana. Nah, udah mulai ketahuan nih. Bisa apa sekarang pakai voucher Indodax? Kenapa? Karena akadnya di Indodax jual beli voucher. Apa Indodax melanggar hukum? Tidak. Andaikan langsung transfer ke perusahaan itu, ke rekeningnya si itu, maka itu buktinya. Tapi karena buktinya Bapak transfer ke Bukas Mini, maka itu dianggap transaksi penipuan pribadi. Polisi tinggal bilang, silakan tuntut Bukas Mini penipuan, karena lain yang dicerita, lain yang terjadi. Itu sedelik permasalahan yang pernah kita alami dan pernah mendampingi anggota kita yang saling melapor. Polisi nggak bisa usut itu karena webnya aja palsu, alamatnya di California katanya. Ya terserah pilihan Bapak Ibu semua. Cuman kami organisasi IPO tidak bisa mengatakan Bapak Ibu jangan main-main game. Kita harus berikan dulu mata pencaharian. Tapi kalau kita larang ibu, anak ibu udah mau teriak beli susu, berasnya kosong, mau diapa lagi? Tapi sekarang IPO memberikan 3 sumber penghasilan dari organisasi itu sendiri, berupa biaya operasional, biaya Rapimnas diputuskan, sama penghargaan rekomendasi beserta tunjangan bulanan karir fungsional. Kurang banget di IPO. Nah, Samin modal 300.000, berpeluang 25 juta per hari dengan sistem compounding. Samin itu paling gampang dijalankan, Pak. Saya barusan melihat MLM paling gampang dijalankan. Karena tinggal kita mengatakan begini, saya beli hanya untuk mencoba apakah berdiri benar. Itu dulu. Malamnya enggak menderita banget, paginya Bu.
tidak ada hujan, tidak ada badai, yang listriknya berdiri. Ini pengalaman saya 5 hari. Pagi ya? Nah, sama tuh. Nah, karena bagus, menurut saya bagus, saya bercerita ke orang. Ibu-ibu gak usah banyak-banyak ya, gak usah banyak-banyak sponsor orang, 2 aja. Kalau banyak sponsornya hati-hati, suami nanti curiga. Hari Senin layani dolen, Selasa layani dolen, Rabu layani dolen. Ibu ini suaminya dolen atau saya sih? Cukup 2 rekrutnya. Lalu tanya 2 itu, coba berdiri apa tidak? Berdiri, Pak. Kalau tidak berdiri di sini saya berdiri, karena saya berdiri. Saya akan beli lagi loh. Sesimpel itu untuk mendapatkan sebuah Pajero, sebuah 25 juta per hari. Coba dan cerita, suruh buktikan. Atau mau ikuti gayanya Hongso, beli 100 box, bukan dia minum semua 100. Habis seminar dia bagi-bagi. Coba. Yang nanti malam tidak perang katanya, besok gak usah percaya saya. Besok produksi massal. Karena produknya memang racikannya dari sudah teruji, sudah banyak perusahaan kelinci percobaan, kita maklon terbaru. Kita ini maklon Pak, maklon. Sudah pernah ada yang pasarkan sebelumnya, tapi ini versi sempurnanya. Sesimpel itu. Coba untuk memastikan berdiri, korban 300.000 tidak apa-apa lah, daripada Viagra 125 mahal. Muka tebel, leher ini. Ya, kadang-kadang kalau kita terpaksa beli juga dulu daripada letoy. Nah, pengalaman dia. Hanya itu Bu, simpel itu. Kadang-kadang kan orang kawan-kawan merasa hipo kurang Pak Andi blok di penukaran poin, blokir lagi kota hidro. Karena jika sistem hipo dijebol, saya langsung didoakan masuk neraka. Sekarang kan doanya orang di Facebook, semoga Pak Andi masuk surga. Hanya itu aja. Udah capek saya jawab terima kasih doanya, terima kasih doanya. Kamu jawab lagi ucapan. Gak ada waktu Bu. Tapi kalau ini scam, neraka berubah jadi surga, berubah jadi neraka. Maka saya tanya Mbak, jangan aneh-aneh. Kalau saya blokir sini, balap pintu di sini, pembatas di sini. Karena ini adalah rumah kita. Ini logo, mana logonya? Oh di bawah ya? Ini logo lah yang mempersatukan kita. Ini logo yang membuat kita bahagia. Lihat Bapak Ibu, foto sama saya senyum banget. Saya bilang kasihan banget ya. Yang harus didolakan itu adalah Bapak Ibu bikin topi merek Hippo, bikin sepatu merek Hippo, bikin celana merek Hippo. Hipponya harus dibanggakan. Ini nggak ada matinya Bu. Yang bisa bunuh ini hanya ibu semuanya. Ormas itu ditutup oleh 2 hal. Keputusan pemerintah karena melanggar undang-undang, karena tidak menganut Pancasila seperti yang kemarin dicabut izinnya, karena semua sepakat untuk menutup. Gak ada lah yang lain bisa tutup. Hanya negara karena melanggar Pancasila atau anggotanya yang mau. Maka ini sanggap abadi. Kalau Andi Junaidi, sekarang masih Bapak lihat cakep. Kalau udah jadi mayat nggak ada cakepnya. Ini biru, hitam. Kita kan cakep. Siapa yang duluan? Interwan deh.
Jangan dulu lah kita, ada Bapak Jero sama dulu. Ya. Jadi saya tulus tapi modus. Modus saya 5 juta per detik. Jadi semua bintang 1, 2, 3, 4 tidak usah khawatir. Selama saya masih jadi Dewan Pembina Dirut HBM, semua kebijakan-kebijakan perusahaan wajib daftar HIPO. Wajib daftar HIPO. Saat ini ibu mungkin beli 300.000 karena ibu nggak suka organisasi, ibu coba Samin aja. Ibu bukan anggota HIPO, ini contoh ya, 300.000. Ternyata bercerita tetangga kanan, Pak RT, coba Pak RT berdiri lagi, Pak RT 12, coba ini Pak RT berdiri, coba sama siapa ya, sama istrinya dong. Kalau terbukti, Pak RT cerita langsung ke warganya, RT 11 cerita ke warganya. Jangan dulu suruh bayarkan satu box ini isinya 10 ya. Coba 1, lalu 9 cari RT 1, ke Pak RT 2, RW 3, Pak RT 4, Pak RT 5. Kalau Ibu RT kasih resamin, rata-rata Bu RT gagal diet. Coba perhatikan Ibu RT. Karena saya pengalaman setiap ketemu Bu RT pasti gagal diet. Undangannya kemana-mana katanya. Habis undang makan, datang lagi makan, datang lagi makan. Jadi Bapak Ibu, saya melarang main money game karena telah mempersiapkan 5 juta per detik di HIPO. Tunjangan bulanan di HIPO. Saudara, saya tulis tunjangan bulanan. Semua bintang 1 sampai bintang 4 digaji tiap bulan. Tapi yang ketahuan money game, gajinya di stop. Ada yang WA tadi Pak, barusan ada yang WA dari Bali. Pak, berapa lama saya digaji? Saya bilang seumur hidup Ibu selama jadi bintang. Apalagi syaratnya? Jangan terindikasi pasarkan money game. Apa syaratnya money game Pak? Bisnis yang menawarkan minimal 1% per hari tanpa kantor yang jelas. Money game itu kita udah bahas di Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina serta DPP Mas. Mau pertahankan bisnis hantu atau menerima bulanan dari kita, silakan memilih. Sebentar kita ambil sumpahnya semuanya dalam rame-rame, sehingga pada saat ada terindikasi money game, melanggar janji. Sumber penghasilan ketiga setelah Samin. Saya Samin semenjak berdiri sudah berapa lama? 2 minggu ya? 2 minggu ya. Yang tadi 57 juta di atasnya dia, ada di atasnya orang, ada di atasnya orang. Ya dia begini ganjal-ganjal juga Bu. Saya ganjal-ganjal juga, tapi nggak ngerekrut orang. Ada juga yang coba-coba japri, Pak saya mau gabung sama Pandi. Integritas saya tidak mau saya rusak gara-gara sponsor 30.000. Capek Bu jelasin orang, apalagi mau gabung baru, capek. Pak, download aplikasi, yang mana aplikasinya? Pak, gimana cara loginnya? Emailnya masuk ke mana? Ke spam yang mana Pak? Aduh. Demi Allah saya trauma mensponsori orang. Maka jangan coba-coba minta gabung ke saya. Tidak ada orang yang saya sponsori. Bu Kasmi ini pun dekat sama saya, harusnya saya sponsori, semuanya saya serahkan ke dia. Namun saya pusing. Soalnya HBM udah bikin pusing tiap hari. Karena saya tidak mau bernasib seperti Ibu Nani diberhentikan. Maka saya turun, ya meskipun tidur di pesawat. Tapi kan nanti bisa beli pesawat pribadi Pak. Amin. 5 juta per detik kok. Sumber penghasilan ketiga selain Samin. Bapak-bapak, izin angkat tangan dulu. Ya. Ikuti cara saya memasarkan Samin. Simple. Beli,
Coba lalu kasih sebagian ke teman-temannya. Bro, coba aja. Bismillah, besok dia WA. Bisa nambah, bos. Benar. Kalau nggak ada stok Anda, suruh beli di stokis terdekat. Tapi biasanya stokis nggak mau layani kalau cross line. Betul nggak, Bu? Untungnya kecil 4%. Makanya saya ingin tumpuk di langsung 9 kota besar termasuk Pontianak. 10.000 box sudah siap. Langsung dikirimkan ke sini, dititipkan di DPP. Ada yang mau beli kirimkan, ada yang beli kirimkan. Nanti pegawai kami, Bu, pegawai kami yang ngantor di kantor itu, supaya tidak ada alasan orang tidak minum sabu. Itu aja cara pasarkannya, Pak. Nggak usah gambarkan kiri dan kanan, repot. Ntar orang langsung jadi ilfil, nggak jadi minum. Oh, perlu ml, lento. Nah, ilfil. Iya. Tadinya udah berdiri, turun lagi. Itu aja. Nih, beli 1 box 10, kasih temannya. Coba, nanti nagih sendiri. Kalau enggak jualnya, gila. Kan modalnya 1 saset 30 ya? Iya, dia mau jual 50 apa 100 sih? 100. Dari masalah dia belum jadi haji-haji juga. Oke. 100. Sumber penghasilan ketiga Saleh Samin adalah e-store. Aplikasi e-store ada 3. Aplikasi merchant untuk pemilik barang. Ada yang punya ciptaan barang sendiri? Ada. Nah, nanti input di sini, Bu. Input ya. Kemudian waduh. Aplikasi kedua adalah Mitra Store. Yang bisa login di Mitra Store hanyalah bintang 1 sampai bintang 4. Pak, saya ketua DPC, Pak, tapi belum bintang, nggak bisa login. Ini aplikasi khusus para bintang. Aplikasi terakhir, Toko Store. Disinilah kita beli korek api, kopi, celana dalam. Dalam lagi. Saya suka celana dalam. Karena barang wajib yang harus dibawa itu celana dalam. 1 hari tidak ganti, nggak enak rasanya, Pak. Apalagi kalau nggak pakai. Ampun. Nah, cara kerjanya bagaimana, Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu semua pemimpin yang ada di sini, maka harus mengetahuinya. Kumpulkan semua nanti anggota, lalu training cara mengisi barang di sini. Karena inilah nanti yang kita prediksi nomor pertama yang menjadi unicorn. Disinilah. Dan disinilah kita membantu tetangga kita secara tidak langsung. Mungkin saja tetangga kita jualan celana dalam, Bapak Ibu tidak tahu. Dalam lagi. Tapi setelah cari celana dalam ada durasi terdekat. Oh, tetangga. Oh gitu. Kenapa sih malu sama tetangga? Toh kalau kita sakit, kita meninggal, tetangga dulu yang tolong kok. Yang selama ini malah tetangga bersaingan. Tetangga adalah saudara terdekat. Dipelihara hubungan, Bapak Ibu. Pemilik barang, cara kerjanya, yang punya barang menginput nama, judul, panjang produk maksudnya. Panjang produk, tinggi produk, lebar produk, foto depan, kiri dan kanan, lalu ditulis harga yang dibayarkan ke saya berapa. Misalnya saya punya kerajinan piring misalnya, saya put foto kiri dan kanan, kemudian saya masukkan harganya berapa untuk saya yang punya barang. Anggaplah harganya 10.000. Maka setiap barang yang laku 1, Bapak dibayar 10.000 oleh PT Store. Kemudian barang itu akan dimarkup oleh PT Store sesuai harga wajar. Mungkin wajarnya adalah 20.000. Ini contoh ya, contoh 20.000. Kalau perusahaan lain, keuntungan penjualan milik perusahaan. Kalau di store
keuntungan penjualan milik bintang-bintang. Kalau modal 10 jual 20, korek api modal 10 jual 20, untungnya berapa? 10.000. Tapi stoknya virtual. Kita uji coba. Korek api luar biasa, harganya 20.000. Saya membelinya. Ternyata Bapak pemiliknya. Saya beli, uang saya senilai 20.000 pindah di bintang 1. Pindah senilai berapa? Pindah senilai 16.000. Pindah senilai 20.000. Kemudian bintang 1 ini beli barangnya ke bintang 2-nya harga 16. Jadi Bapak ini perhatikan ini. Keuntungan 10.000 ini dibagi 4. Bintang 1 40%, bintang 2 30%, bintang 3 20%, bintang 4 10%. Bawongso bintang 4. Maka semua barang-barang maka harus melalui Bawongso dulu. Dan Linda dan kawan-kawan sudah bintang 4. Oke? Kemudian Bawongso beli berapa ke perusahaan? Bawongso belinya 10.000 karena modalnya 10.000 ya. Bawongso jual berapa? Jual 11.000. Ke siapa jualnya 11.000? Ke bintang 3. Modalnya Bawongso bintang 4, harga jualnya 11, berarti untungnya 1.000, berarti 10%. Bintang 3 modalnya 11, jualnya 13, keuntungan 20%. Bintang 2 keuntungannya 30%, beli 13 jual 16. Bintang 1 beli 16 jual 20. Siapa yang beli 20? Anggota biasa dan masyarakat umum. Untuk menikmati keuntungan seperti jualan pin, ini seperti jualan pin ya. Kalau misalnya Pak Hendra upline-nya Bukas Mini, maka Bapak wajib beli ke Bukas Mini karena generasi jaringan. Meskipun ternyata di samping Anda ada bintang 3 juga, kita lebih menghargai keuntungan diberikan ke Bukas Mini karena segenerasi Bukas Mini yang merekrut Anda. Persis jualan pin. Jadi persiapkan depositnya. Karena jika Anda tidak mampu membeli stok virtualnya, maka keuntungan tidak akan masuk ke Anda. Sama seperti Bukas Mini, pada saat tidak mampu menyetok pin, memodali pin, maka bintang-bintang 2-nya semuanya beli ke saya. Kadang-kala saya panen, Bu. Kalau Bukas Mini lupa beli pin, modal saya kan 50, dia beli 70, dia beli 50. Saya layani karena beliau nggak ada stok. Berarti untung saya berapa? 20.000 dikali 50, 1 juta 1 detik. Tapi saya nggak pernah berdoa, Bu, nggak pernah berdoa. Semoga Bukas Mini lupa pinnya berapa. Semoga Bawongso lupa pinnya berapa. Dan terbukti saya lagi duduk di sini, Bawongso langsung loncat, astagfirullahaladzim. Saya bilang, Pak, siapa yang meninggal, Pak? Enggak, Pak, stok pin saya sudah habis ternyata. Waduh, bahaya lagi, ya, loncat ke atas katanya. Ketakutan terbesar sekarang bintang 4, bintang 3, bintang 2 adalah stok pinnya habis. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Sama seperti pistol. Kalau pin mungkin belinya tahunan atau nanti setelah dapat bonus 100%, maka yang dijual di sini adalah celana dalam, kopi, sampo, sabun. Maka semakin banyak Anda stok barang virtualnya, semakin banyak potensi keuntungan Anda. Sekarang
Mbak Wongso dan Mbak Linda, terakhir utama Wildan. Karena saya juga sudah naik utama. Pasca 11, karena saya sponsori 20 lebih media. Kalau sistem lama saya masih media. Karena nggak mampu seimbangkan kiri dan kanan. Gimana mau seimbangkan kiri dan kanan? Kerja saya di perusahaan soalnya. Nggak bisa kerja jaringan. Wongso enak. Saya bantu satu kaki ratusan miliar gitu. Tinggal kerja satu kaki. Tapi sistem baru membuat semua fair. Jadi Mbak Wongso bilang pasti Pak Andi semua yang stok itu barang-barangnya orang. Karena Pak Andi punya miliar deposit gitu. Saya bilang belum tentu. Pulang gadekan sawah orang tuamu. Jangan gadekan sawah tetanggamu. Gadekan sawahmu, saya bilang. Gadekan rukomu, lalu jadikan modal kerja di sini. Seumur-umur saya tidak pernah mengatakan gadekan rumah, gadekan mobil, ambil pinjaman untuk setor di Hipo. Betul nggak? Sekarang saya mengajak, menantang Bapak Ibu, mari kita ambil pinjaman untuk berdagang di sini. Kalau tidak laku, stok virtualnya diretur, kembali lagi depositnya. Kan enak. Iya. Beli korek 1000, oh kebanyakan, kurang penjualannya. Karena yang paling laku cang dalam misalnya. Ini bisa perbanyak cang dalam. Kenapa cang dalam? Karena tiap hari orang ganti. Belum lagi kalau bolong pasti diganti. Maka kalau bisnis secara dalam bro, pasti laku itu. Ya, kalau BH kan agak lama lubuknya. Yang dalam itu yang paling penting. Apalagi ada samping. Artinya. Seputar histor Bapak Ibu tahu? Maka janganlah main money game. Sudah 3 sumber penghasilan saya siapkan. Di Hiponya, di Saminnya, di Histornya. Kalau masih milih main money game, terpaksa memang organisasi, hilangkan tunjangan bulanan Anda. Udah lengkap, apalagi kalau orang lain larang, jangan, tapi tidak memberi solusi. Hipo melarang tapi memberi solusi, Bapak Ibu semua. Semua member yang gabung di Samin dipastikan akan gabung Hipo. Nah, siapa yang sponsori semua nanti itu, Pak? Kalau Bukas Mini di sini membawa Samin satu Pontianak, pada saat mau narik uangnya 10% ngendap di HBM untuk wajib belanja, maka dia akan mencari Bukas Mini untuk daftar Hipo. Paham Bapak Ibu? Paham. Jadi kesimpulan, Samin kita bentuk untuk mensejahterakan Bapak Ibu menjadi tambahan penghasilan dan mempatenkan bisnis multi level kita, karena tidak lagi ada alasan dihentikan. Punya SUPR, punya BPOM, izin halal, nggak ada alasan dihentikan Samin Bapak Ibu. Jadi move on lah dari Hipo, bersihkan itu Hipo seputih-putihnya, karena Hipo yang mempersatukan kita. Pada saat Hipo ditutup, semuanya kocar kacir. Ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sana. Kenapa? Rumah kita digembok oleh pemerintah. Mending perusahaan satu yang digembok, masih ada ratusan perusahaan lain. Kalau Hipo yang digembok, Bapak Ibu kocar kacir, perusahaan juga kocar kacir. Meskipun ada jurus yang persiapkan banyak. Kalau bilang Pak hilang hariannya, Pak selamanya, tidak hilang. Ini kita rem dulu, baru lari kencang. Kalau nanti Hipo punya duit dari laba, dari Samin nyetor laba banyak, karena penjualannya banyak, Bapak Ibu yang jalankan, Bapak Ibu nikmati bonus harian, Bapak Ibu nikmati pajero,
Tapi laba bersihnya lari ke Hippo. Lalu Hippo mengatakan Rapimnasnya bagi harian semua duitnya. Apakah pemerintah mau larang? Duit kita kok. Sekarang saya tanya Bapak punya uang 1 miliar. Bapak datang ke pinggir jalan bagi-bagikan orang. Apakah Bapak ditangkap? Tidak. Tidak, Pak. Kenapa? Uang Bapak sendiri kok. Itu katanya para penegak hukum kita, orang-orang tua kita. Kalau mau bagi-bagi duit dari uang keuntungan, saya bilang siap. Tugas saya mencarikan keuntungan sebanyak mungkin. Caranya, samin. Jelas sekali ini Hippo, future-nya ke depan. Tidak lagi meraba-raba, kita nanti kemana? Tidak lagi Bapak Ibu. Yang suka jadi bisnis MLM, ke samin. Yang suka konvensional, ke stop. Pilihan mau dua-duanya, monggo. Karena di samping butuh deposit, tapi menjalankannya cuma 300.000. Kalau di sini berlaku hukum dagang, siapa yang kuat modalnya, dialah pemenangnya. Saya ulang ya, perbedaan samping dan store. Kalau di sini, siapa yang kuat modal depositnya, dialah pemenangnya. Kalau di samping, siapa yang mau bukan berbicara modal. Di samping tidak berbicara modal, dapat penghasilan 708 juta per bulan, hanya memulai 300.000. Tak usah 30 juta, tak usah 15 juta, mulai 300.000. Hanya untuk membuktikan 300.000 itu biaya uji coba, berdiri apa tidak. Paham Bapak Ibu? Masa depan Hippo sudah jelas? Ada 3 sumber penghasilan yang saya persiapkan ke Bapak Ibu. Pertama, selisih penghasilan PIN aktivasi buat bintang 1 sampai bintang 4. Yang kedua, tunjangan bulanan bintang 1 sebesar bintang 1 sebesar 2%, bintang 2 sebesar 1,5%, bintang 3 sebesar 1%, bintang 4 sebesar 0,5% dari pertumbuhan sumbangan di grup Anda berdasarkan generasi jaringan Anda. Contoh, Bapak bintang 2. Ada yang bintang 2 lain nggak selain beliau? Ada yang bintang 2 yang lain selain beliau? Ibu bintang 2. Ibu crossline sama beliau. Nah, kalau di grupnya beliau membina bintang 1 dan anggotanya mencetak sumbangan 1 miliar, maka beliau dapat 1 miliar kali 1,5%. Apa? Ternyata ibu lebih, bukan maaf, saya tidak menuduh gila ya, lebih gila dalam membawa strategi. Ibu mampu mencetak 10 miliar. 10 miliar kali 1,5%. Masuk tanggal 1 real time ke akun ibu. Paham Bu? Oke. Siapa bintang 1? Nah, sama kasusnya, cuma ibu 2% dari grup kita sendiri. Paham Bu? Bintang 3 bukan seperti 1%. Bintang 4 0,5%. Wah, saya langsung kebayang berapa ini penghasilan saya nanti. Saya bintang 4. Karena hampir semua media dan utama se-Indonesia saya semua sponsori. Jadi saya udah bingung nanti hitung duitnya itu. Udah 5 juta per detik depositnya nambah, historinya juga nambah. Amin. Ini bagian saya Bu, se-Indonesia juga. Mbak Usa memang bintang 4, saya juga bintang 4.
Karena saya sponsori Bukas Mini, maka Bukas Mini beli ke saya. Rata-rata semua yang saya sponsori. Karena dulu saya membangun bisnis jaringan bersama Bukas Mini, dan saya tidak merugikan orang, maka saya diterima di Pontianak. Kan gitu ya Bu? Iya. Nah, udah kelihatan uang saya berapa Bunda? Oke? Nah ini 5 juta per detik ada dari Hipo, dari Store, dari tunjangan bulanan 0,5 se-Indonesia. Jadi kalau sebulan sumbangan Hipo masuk, ya kita hitung sekarang ya. Hipo itu sekarang limitnya kan 250 tuh. Tambah 5 bulan transfer artinya 300 ya. 300 kali 15 juta 4,5 M. Hanya 2 menit masuk 4,5 M. Bapak Ibu bisa nggak pernah lihat ormas segila ini nggak? Gila. Yang ada orang mau lapor saya polisi, kenapa? 8 hari antri nggak lolos katanya. Saya bilang, Pak polisi tarik aja duit Bapak, repot amat kok mau nyumbang maksa. Bapak Ibu semuanya masuk dalam jebakan strategi promosi saya. Nanti saya jelaskan. Setelah saya jelaskan, Bapak Ibu mengatakan ternyata selama ini kita salah. Harian itu ternyata hanya memiskinkan kita, bukan memperkaya kita. Harian itu bagi angin sepoi-sepoi, tapi pas bangun orang lain sudah pakai mobil, orang lain sudah pakai motor. Ibu jaga lilin tiap hari 105. Kalau saya bahas satu persepoi, Bapak Ibu menyesal. Kenapa dari dulu saya pasif? Itu nanti Bapak Ibu cerita kepada yang demo-demo, disejahterakan dampoin harian. Saya garuk kepala, disejahterakan gimana? 105 kali 30 hari kan cuma 3 juta lebih. Saya 3 juta lebih, kadang-kala habis dalam sejam. Sudah terukur penghasilan saya. Apakah Bapak Ibu bisa menjadi saya? Bisa, sangat bisa. Coba hipokan satu Kalimantan Barat Bunda. Bilangin saya bohong kalau tidak 5 juta per detik juga. Kemudian setelah dihipokan semua Kalimantan Barat, semuanya belanja di sini secara dalam. Dalam lagi. Iya kan? Siapa distributor tunggalnya? Bunda lagi bintang 4 karena Bunda sudah naik di sini. Jadi sebenarnya di Hipo ini unlimited income, Hipo Group unlimited income. Sudah dapat income di selisih aktivasinya, unlimited income lagi dari tunjangan bulanannya. Saya langsung kebayang kalau 9 miliar 10 miliar sebulan kali sehari kali sebulan 300 miliar, nggak usah lah 300 miliar, 100 miliar aja kali 0,5. 1 miliar kali 100 miliar, 1%-nya 1 miliar. 500 juta ya? 500 juta lagi masuk bos. 100 juta lah Pak. Ini namanya kerja cerdas. Ini juga unlimited income. Saya tinggal gadekan ruko saya yang ada beberapa. Dapat duit dari bank, saya depositkan di store. Baru saya bukinlah celana dalam 1 gudang, baju dalam 1 gudang. Baju dalam tidak terlalu laku karena saya jarang pakai. Kalau celana dalam tiap hari ganti. Sabun mandi, kalau nggak pakai sabun mandi apa Bu? Oke? Ketua DPD, ketua DPC wajib 1 kali sebulan melakukan training UKM. Modusnya semua barangnya masukkan di sini. Kenapa? Kita yang ngambil keuntungannya. Siapa yang beli? Kita juga.
Yang punya celana dalam pasti beli sabun mandi, betul nggak? Yang punya sabun mandi pasti beli celana dalam. Jangan lagi pakai produk impor, pakai produk tetangga. Tetangga makmur, kita sakit pakai mobilnya antarkan kita ke rumah sakit. Tetangga makmur beli durian, bawakan kita juga durian. Oke? Nah, ini baru hipo dan sistol. Tadi sampai nggak usah saya cerita, bahwa saya sudah sampaikan tuh. Setelah saya hitung modal 300.000 di beberapa kedalaman dan top up dari bonus. Jadi untuk memperbesar potensi bonus hanya dari bonus yang dipakai lagi top up. Jadi sebenarnya satu kali modal 300.000 itulah modal seutuhnya. Saya ulang ya, di histori itu hanya mulai 300.000 dan jangan lagi berpikir mau keluar duit. Kalau MLM lain 1 bulan tupo wajib belanja produk MLM susu harusnya dia minum, kambingnya yang disuruh minum. Demi tupo, Samin nggak menerapkan tupo, Samin hanya memberi pilihan. Jika ingin menarik dari 10 berarti 1000 saset. Bayangkan kalau 1000 saset Bapak minum sebulan, apa yang terjadi dengan barangnya? Tenang, banyak barang yang lain. Ada namanya barang baru Cosamin, Cosamin itu kolagen, Pasamin klorofil. Klorofil kayak keling punya, kayak gitu-gitu. Cosamin kolagen. Katanya kalau kita rutin minum itu penampakan badan dan muka lebih muda 10 tahun. Katanya, testimoninya ya. Jadi saya bilang kalau saya minum 3 kali lipatnya lebih muda 30 tahun. Wah jadi bayi dong katanya. Ditunggu produknya, sedang diproduksi. Sekarang pabrik, saya jujur barusan bikin MLM pabriknya marah-marah. Bukan marah-marah tidak ada orderan, marah-marah karena kita suruh lembur. Marah-marah kita suruh lembur karyawannya semua. Gimana tidak lembur Bapak Ibu? Mereka saya suruh ganti kemasannya dalam bentuk amplop supaya tidak terlalu tebal ya. Bisa dikantong isi 10 bagi-bagi. Gimana tidak marah-marah karyawannya? Bosnya udah dibayar di muka. Karyawan kan tahunya mau santai-santai tapi dipaksa kerja. Oke, itulah luar biasa Samin. Modal 300.000 tidak perlu tupo, tunggu saja bonusnya bertambah. Itu saja dipakai lagi beli barang sehingga kapasitas bonus menjadi 708 juta sebulan dan tidak ada perubahan marketing plan kecuali rapat kita memutuskan merubah marketing plan. Kan kita yang punya bersama, bukan saya yang punya. Tidak ada lagi sama yang di game Bapak Ibu. Mau jalankan MLM orang silakan, tapi nggak ada jaminan MLM itu panjang. Kalau MLM kita dijamin panjang karena Bapak Ibu semua ownernya. Baik, materi terakhir masuk ke Rapimnas. Turun. Histor jelas ya Bapak Ibu. Siapin modal ya. Oh, diberi tanggal 1, tunjangan bulanannya diberi tanggal 1. Masuk ke akunnya dalam bentuk poin lagi. Bawang saya bilang, sudah ada poin saya 12 miliar Ji, gimana itu? Saya bilang masuk dalam bentuk poin. Saya bilang bahasa gaulnya, kampret lu Ji. Kenapa? Masuk pun nggak ada gunanya katanya. Saya bilang minimal sampai kamu kiamat nikmati itu.
12 miliar. Ibu Bunda merasa tahu juga. 15 juta juga per minggu. Ya, bersyukur Bu. Bangun panti. Setiap tanggal 1 dalam bentuk poin. Bonus sponsor atau penghargaan rekomendasi juga dalam bentuk poin. Semuanya poin. Organisasi nggak boleh memberi rupiah. Penghargaan dalam bentuk poin. Struktural. DPD, DPC mohon angkat tangan. Baik. Kalau selama ini pakai duit sendiri di kantor ya? Iya. Iya. Ya, Nah, Rapimnas memutuskan semua penghasilan fungsional dipotong jatah preman, alias biaya operasional DPD, DPC, dan DPP. DPC 10%, DPD 5%, DPP 2,5%. All penghasilan fungsional. asik. All penghasilan fungsional. Tapi Bapak Ibu kalau datang ke kantor tinggal gini. Pak Ketua, mana kopi? Mana gula? Betul Pak. Kan udah nyetor di operasional. Asik. Iya kan? Itu berlaku. Setuju? Setuju Pak. Nggak goyang, cuma 17,5%. Kapan itu berlaku Pak? Mulai besok. Jika ada yang dapat penghasilan dari penghargaan organisasi, potong pajak. Pajak organisasi, bukan pajak negara. Nah, 2,5% DPP, 5% DPD, 10% DPC. Nah, gimana duitnya ini Pak Andi? Dia masuk real time dan ada akunnya. Seperti akun yang sekarang. User ID DPC, ya, apa namanya Bu yang banyak amunya tuh? Singkawang. Singkawang. DPC Singkawang password. Dapat dalam bentuk apa? Poin. Tinggal tukar ke deposit, withdraw atau jual ke sesama anggota. Baru beli kopi, beli gula, bayar gaji ketua, bayar gaji sekretaris. Kalau sudah sejahtera dari jatah preman, perlu lebih suka sebut jatah preman di biaya operasional. Ditunggu ya, DPD dan DPC akunnya satu sumber dari Bekas Mini. Oke? Oke Pak. Kalau fungsional masuknya tanggal 1, kalau operasional masuknya tanggal real time. Setiap kali Pak Hendra merekomendasikan orang untuk menyumbang di organisasi dapat sponsor 15%, maka 17,5% dari penghasilan Pak Hendra masuk biaya operasional. Jadi Bapak kalau datang ke kantor tidak terbayar listriknya, boleh marah-marah. Oke? Dari biaya operasionalnya. Kalau ngomset, kalau nggak ngomset nggak ada setoran. Iya betul. Hasil keputusan Rapimnas 1 turun ke bawah, turun. Oke, stop. Adapun pengesahan sumpah anggota HIPO internasional sebagai berikut. Tolong dipahami karena Bapak Ibu adalah leader semua agar bisa menjelaskan. Jadilah Andi Junaidi di daerah masing-masing. Jangan jadi provokator. Oh, HIPO rubah sistem, kenapa tidak dari dulu? Karena dulu kita belum diajak penjara. Ketua DPC ada nggak di sini Pak? Ada. Berapa orang angkat tangan? Kalau kita tidak ubah, Bapak langsung dipakai Kapolres semua. Iya Pak, benar ini. Setiap anggota organisasi HIPO yang mendaftarkan anggota baru akan mendapatkan biaya operasional dari tim iuran keanggotaan. Yang dimaksud ini adalah setiap anggota yang mendaftarkan dapat keuntungan 25.000.
Itu yang dimaksud. Ya seperti sekarang aturan PIN nggak ada berubah, Bapak Ibu. Kemudian setiap anggota HIPO yang merekomendasikan anggota lain untuk memberikan sumbangan ke organisasi, bukan ke sesama member. Hati-hati, karena banyak yang curang. Sini saya daftarkan. Store berapa emang? Ini laporan pusat ya. 15 juta Pak. Tapi kok di sini tulisannya Sejahtera 2 ya? Banyak curang. Hati-hati. Langsung arahkan transfer ke rekening organisasi Bapak Ibu. Langsung arahkan beli deposit atau wallet. Jangan memegang uang member. Suruh langsung. Setiap yang merekomendasi sumbangan akan mendapatkan 15% dari nilai sumbangan. Kalau nanti kita munculkan misalnya Sejahtera 5 sampai Sejahtera 10, misal contoh sampai 150 juta, maka dapat 15% dari 150 juta. Kalau tapi kalau sekarang masih 1 sampai 4. Dipotong biaya operasional DPD, DPP, dan DPC. Kemudian poin C, setiap anggota yang memberikan sumbangan baru, maka yang merekomendasi sebelumnya dapat lagi 15%. Kalau bahasa MLM-nya sponsor berulang. Dia saya samin. Samin itu Bapak Ibu bisa Bapak Ibu nikmati sampai tua. Sampai tua. Saat ini kan produknya baru ini. Besok ternyata kita ciptakan sepeda listrik. Ada lagi beli sepeda, dapat sponsor lagi 10%. Besok kita ciptakan celana dalam magic misalnya. Ada lampu Pak. Dapat lagi 10%. Satu kali sponsori orang, apapun dia beli, sponsornya langsung 10%. Generasi 1 sampai 3 dapat 222. Produk apapun itu. Mungkin kelihatan sekarang kecil Bapak Ibu, tapi nanti kalau produknya udah banyak jadi marketplace juga. Tinggal kebutuhan hari-harinya kita siapkan di situ. 1 juta kali dia bertransaksi di situ Pak, dari ujung kaki sampai ujung rambut, maka Bapak dapat 10% juga dari total belanja. Jangan pikir hanya sekarangnya, pikir ke depannya. Itu kalau MLM-nya masih ada Pak. Ya, saya jawab, itu kalau Ibu tutup MLM-nya, kan Ibu yang punya dan kawan-kawan semua. Kita jadikan ini panjang. Apakah sabun mandi habis? Habis. Apakah sampo habis? Habis. Cuman bedanya Istor dan Samin harus unik Bu. Kalau MLM harus unik. Kalau di Istor celana dalamnya biasa-biasa, hanya untuk membungkus. Kalau MLM dia harus luar biasa celana dalamnya, dibalut mutiara, dibalut. Kan gitu produk MLM. Saya kemarin pakai kalung warna hitam, kayak kalung babi Pak, produk MLM. Ternyata saya dijadikan tenaga iklan, berdiri mau memakai produk kita. Saya lihat, bos, saya nggak pernah. Ternyata produk MLM dikasih, dijadi endorse. Lagu lagi. Sponsor berulang untuk poin C. Nah, poin 2. Tidak jadi Pak Ketua DPC dipanggil Polres. Tidak jadi Ketua DPD dipanggil Polda. Kenapa? Poin semuanya. Mulai Super Semar besok versi setiap bentuk penghargaan yang diberikan organisasi kepada kita semua tidak lagi menggunakan sistem yang menyerupai bonus berjenjang, tidak lagi. Jadi tuduhan kita MLM tidak lagi.
tidak lagi memberikan bonus, tuduhan ponzi karena nggak ada produk, tidak lagi menyerupai sistem multi level marketing. Daftarnya gini Bu, besok aplikasi kita. Anggota, pendaftaran anggota baru, tidak lagi ada apply otomatis Bu. Langsung aja user ID anggota baru, nama lengkap, kode negara, email, proses. Tak ada lagi bagan-bagan. Sistem masalah. Kalau sudah begini, dekat dengan pejabat enak. Kalau dekat dengan pejabat langsung lihat kiri dan kanan, wah jangan bos, takut pejabat semua. Tidak lagi menyerupai multi level marketing dan tidak lagi menyerupai sistem investasi. Kita hilangkan dulu hariannya. Mungkin bulan depan kita rapat lagi, munculkan lagi hariannya. Kalau ada laba bersih atau sudah ada endorse dari perusahaan digital marketing kita, Pak, boleh nggak itu anggota IPUS Indonesia kita jadi tenaga bagi iklan berusut ke Facebook? Dalam hati saya, kita udah lakukan, bener nggak? Setiap tukar poin dapat share iklan kan? Sudah ada vendornya. Jadi kerjain nanti mau tutup mata, share. Kalau 1 kali share 1.000, 100 kali share 100, tinggal tukar, dapat poin harian nggak? Dapat kan? Tunggu tanggal mainnya. Amin. Tidak lagi memberikan sistem investasi 0,7% per hari, nol lagi. Dari dulu memang tidak ada, cuma Bapak Ibu sendiri yang menghitung. Tidak ada pernah dimunculkan. Bapak Ibu yang menghitung. Nyumbang 15 juta langsung dapat saldo deposit 15 juta. Nggak ada lagi balik modal 5 bulan, balik modal sehari. Mengajak tidak ada kerugian, tidak ada potensi dituntut. Turun? Oh langsung. Karena semua sistem bonus berjenjang, multi level marketing, investasi, bonus pasangan adalah bukan kewenangan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum. Bukan cara kita katanya. MLM-nya punya SUPR, investasi punya izin OJK. Jadi selamatlah semua ketua DPD, selamatlah semua ketua DPC, selamatlah semua yang ikut serta mengkampanyekan bisnis ponzi kita. Langsung cuci dosa, dihapus dosanya semua. Turun. Nah, inilah yang kita dapat. Jangan negosiasi. Kalau negosiasi tidak ikhlas. Kan memang tidak ikhlas, Pak. Mana ada sumbangan yang ikhlas? Ibu ikhlas tapi berharap setiap anggota yang telah menyumbang organisasi akan dipenuhi 5 pilarnya. Organisasi didirikan hanya untuk 5 pilar. Ada kejadian di Sukabumi, kita hitung nggak usah fokus ke situ. Fokus kita 5 pilarnya: mensejahterakan, memanusiakan, mendampingi, mencerdaskan, membahagiakan. Nah ini, setiap anggota mendapatkan voucher atau fasilitas dari badan usaha organisasi berupa voucher saldo belanja PPOB minimal 30%. Minimal, paling sedikit, ya. Jangan langsung Bapak Ibu patok. Oh cuma 30% minimal, bisa aja lebih, karena kemungkinan besar besok karena histor belum launching,
maka kita belum beri vouchernya. Jadi semua yang menyumbang besok hanya dapat 2 voucher. Voucher PPOB itu 50%, voucher Samin 50%. Dan voucher itu bisa dipindah-pindah satu sama lain. Jadi itu yang di Samin 7,5 bisa lagi dipindah ke AGM. Dapat saldo 15 juta langsung. Wis. Ayo, balik modal sehari kan? Dalam artinya, loh, nyetor dapat lagi ini kan sama juga top up. Di mana untungnya? Ya untungnya karena Bapak Ibu langsung dicap loyal, maka Bapak Ibu baru bisa mendapat penghargaan jika merekomendasi orang. Karena kalau belum loyal, lalu ingin merekomendasi dapat bonus sponsor atau sumbangan, tidak akan mendapatkan penghargaan. Karena penghargaan hanya diberikan kepada anggota. Oh iya. Mulai menerawang kayaknya semua. Jadi kalau sudah jadi 15 juta saldo, gimana ya cara mencairkannya? Oh, limitnya 2 juta per hari, 2 miliar per hari. Jadi sebut satu. Apalagi? Apalagi jualan. Nah, gunakan produknya. Bosan lihat saldo di PPOBM, pindahkan ke Samin. Bosan lagi saldonya di Samin, pindahkan ke ABM. Bisa nggak di withdraw? Bisa di withdraw. Ngapain disetor kalau mau ditarik lagi? Jual ke orang untuk pakai aktivasi lagi. Sudah untung penghargaan 15. Dan lama bocor semua rahasianya. Seksi nggak? Seksi banget. Seksi banget. Nggak ada lagi beban mengatakan, waduh, selama dolar saya belum balik modal, saya masih deg-degan, kan begitu? Iya Pak. Betul ya? Ini dolar Anda, hari itu nyumbang, hari itu balik modal, tugas Anda selesai. Di mana tuntutannya? Buat Bapak Ibu semua. Dia sudah pakai sendiri saldonya. Tidak perlu lagi lupa tekan tombol lanjutkan. Gak perlu lagi bangun tengah malam tukar poin. Nah, bagaimana cara mencairkannya Pak Andi? Cara mencairkannya di menu fasilitas subsidi. Fasilitas lain ada fasilitas subsidi. Di situ ada voucher-voucher ya, voucher pelatihan, voucher membuat laporan keuangan. Di situ nanti ada bertambah voucher PPOB HGM. Caranya, klien masukkan kode pengaman, langsung lihat saldo HBM-nya. Kayak tukar poin cuma 1 detik. Ada yang biasa tukar poin nggak? Ada. Oh, itu kok biar kerjanya tiap hari selain buatkan kopi suami. Kalau buatkan kopi suami ini survei, sering lupa. Tapi kalau tukar poin nggak akan lupa. Ini survei. Betul ya? Cara mencairkan voucher menjadi deposit sama dengan tukar poin. Klien voucher masukkan kode pengaman, langsung lihat saldonya. Bukan kupon-kupon yang ada di pikiran Bapak Ibu. Paham? Cara mencairkan voucher Samin, klien voucher Samin, masukkan user ID Samin Anda, lalu masukkan kode pengaman, berhasil, langsung login di akun Samin Anda, cek bertambah nggak saldonya. Kalau sudah bertambah, mau dipindah dari Samin ke HBM, dari HBM ke Samin, hak asasi Bapak Ibu. Ya pindah-pindahlah sesukanya, kan ada di adminnya. Oh, nggak ada Pak. Siapa yang biasa pindahkan Samin ke HBM? Ya siapa yang pindahkan HBM ke Samin? Sebenarnya Bapak Ibu sudah lakukan semua.
Jadi kalau di Facebook itu Masya Allah, Hipo akan tamat riwayatnya. Kenapa? Dapat voucher-voucher. Berarti ini orang sering dikasih voucher kupon bazar. Kemudian dapat voucher rumah subsidi sebesar 100% dari nilai sumbangan anggota. Nah, di sini juga banyak salah paham dan banyak tawar-menawar. Saat ini memang kita bangun rumah 800 unit di Palembang. Kenapa? Di Pontianak kita belum dapat lokasi. Kalau nanti Direktur Badan Usaha Hipo Kalimantan Barat menemukan lokasi rumah, bisa kalian voucher rumahnya ke situ. Tapi Pak, saya mau aja yang beli di Palembang untuk investasi, boleh nggak? Boleh, silakan. Harga rumah cenderung Naik. siapa yang belum nikah? Kalau Bapak dapat calon mertua seperti saya, cuma 2 pertanyaan. 3. Apakah Anda mencintai anak saya? Iya Pak. Apakah Anda punya pekerjaan? Iya Pak. Apakah Anda punya rumah? Belum Pak. Jangan nikahi anak saya kalau belum punya rumah. Saya tidak mau anak saya pindah kontrak. Hati-hati dapat mertua seperti saya. Dan kayaknya yang lain sudah mulai berpikir seperti Pak Andi. Betul nggak? Dipaksa untuk sejahtera. Caranya gimana Pak? Kan rumah subsidi sesuai ketentuan pemerintah harganya cuma 145. Nggak boleh lebih, nggak boleh dimarkup. Potong 15 juta, tinggal bayar 130 juta KPR semua. Cara bayarnya gimana Bapak Ibu? Kalau cuma angsuran 800.000 sebulan, gagal bersamin. Kalau nggak mampu dapat segitu, pasti dapat. Cicil 3 tahun, 5 tahun, harganya naik 200. Ini pengalaman saya. Boleh nggak untuk orang? Karena tetangga saya di Palembang mau beli rumah, boleh nggak? Boleh. Kalau dia sudah bayar, sudah KPR 15 juta, vouchernya milik Bapak Ibu, tunainya. Tapi orang itu harus store 145. Setelah tanda tangan di perusahaan kita, PT Properti Hipo Residen, lalu 15 juta yang kita kasih tunai secara diam-diam. Nah, sudah mulai jadi marketing rumah ini. Bagi yang mau, ya. Kemudian subsidi potongan harga PPOB masih sama seperti sekarang. Pulsa, token beras, entah gimana kabarnya. Waktu saya dulu masih tangani bukan ini lancar ya. Tapi saya baru menjabat 3 minggu sebagai direktur utama HB Munda. Saya baru mau deteksi semua masalah-masalah, dipanggil Polda sana, Polda sini, Polda situ. Setelah ini bersih, saya kembali benahi semuanya. Tugasnya Bunda cuma satu dan kawan-kawan, carikan saya satu orang di Pontianak yang kuat berbisnis, yang bisa diangkat jadi direktur perusahaan badan usaha Hipo daerah. Nanti saya perusahaan nama saya aja, CP-nya kasih. Nanti dia saya kasih target. Kalau Anda tidak bisa produksi beras, out. Kasimpelnya begitu. Kalau ketua DPD nggak bisa dipaksa kayak gitu. Kalau direktur 1 hari diterima, jam yang sama mau dipecat boleh. Begitu kalau perusahaan. Kalau ketua DPD mesti rapat lah, mesti tidak percaya lah, voting lah. Kadang-kadang saya enak juga berorganisasi, karena harusnya dipecat, hari itu nggak bisa. Tapi karena kita ingin bersatu dalam satu wadah, ya udah saya harus sadar. Tapi kalau di HBM Bu, kalau di HBM
ada karyawan saya pernah datang di Menara Karya kantor kita sekarang, dia harus membayarkan makan siang kita semua. Kalau enggak saya pecat hari itu. Saya keras bu kalau ada ya. Daripada saya dipecat sama Hippo. Dia berbicara itu. Subsidi kebutuhan bahan pokok. Nah, subsidi kebutuhan bahan pokok, apapun yang nanti Bapak Ibu minta, mau disubsidi gulanya, mau disubsidi apanya, yang penting ada pelaksananya. Carikan saya dulu satu orang, syaratnya minimal S1. Terserah S1 apa aja. Tidak boleh punya akun Hippo, tidak boleh punya akun Samin. Murni dari pegawai kayak saya. Oh, saya punya ya. Saya punya tapi nggak jalankan bu. Terlanjur dapat 5 juta per detik bu. Turun. Pilar kemanusiaan. Di seminar tadi saya diskusikan bilang, kita tidak lagi memperpanjang kerjasama dengan BPJS. Kita mau tangani sendiri kalau ada anggota kita kedukaan. Kalau ada anggota Hippo di Pontianak selain di ruangan ini, jangan dulu belum dapat pajero semua, belum dapat amal semua. Jika ada anggota Hippo yang tutup usia, maka dapat dana tunai kedukaan dari DPD kas pusat, DPD yang membawakan, atau kalau jauh DPC yang membawakan. Minimal 5 juta, minimal. Wah, kalau ini berarti bisa dong 50 juta, bisa 500 juta. Bisa. Cara mengukur loyal anggota itu pertama, lihat tingkah lakunya. Tiap hari dia berpakai baju Hippo, topinya Hippo, kos kakinya Hippo, sininya nggak kelihatan bu. Pas ibu datang ke rumahnya semua bendera Hippo. Kalau nanya-nanya siapa namanya nak? Anwar Hippo. Tapi memang hidup dan matinya untuk Hippo itu. Bunda jangan kasih 5 juta, kasih lebih. Ajukan. Berdasarkan pemantauan saya setelah meninjau, orangnya pejuang Hippo. Tapi setelah Bunda datang ke sana, yang dipajang itu adalah logo-logo Maniken. Kita bersurat ke DPP. Setelah saya survei, dia pengkhianat Hippo. Cuma 5 juta aja. Dapat. Pengkhianat pun dikasih 5 juta. Apalagi yang loyal. Kenapa sih Pak kasih pengkhianat? Organisasi kasih pengkhianat karena namanya pengkhianat pun manusia. Manusia wajib dimanusiakan. Pengkhianatnya lain hukumannya. Kalau misalnya dia berjuang, ibu berapa anaknya, sekolahnya, coba hitung, kita hitung. Oh ini biaya pendidikannya cukup nggak sampai ini, sampai tamat SD misalnya. Ibu hitungkan, baru ajukan ke DPP. Berdasarkan pemantauan kami, dia memiliki anak 4, istri 8 misalnya. Dan ditanggung cuma 1. Paham Pak? Kemanusiaan tidak kelihatan, tidak terbentuk, tapi akan terbentuk kalau terjadi. Syaratnya apa? Tidak pakai syarat banyak, cukup surat kematian dari kecamatan. Bisa. Yang penting ada dari pemerintah setempat. Pak, nanti kalau sampai bupati Pak jangan. Toh kalau dipalsukan akan mati juga kok. Harus kalau dicurigai. Jarang orang mempalsukan kematiannya. Jarang, kecuali terpaksa. Bantuan kecelakaan kepada anggota minimal 1 juta. Di sini kecelakaan berkendara. Yang kita maksud kecelakaan berkendara. Kalau demam flu, menggigil, kanker itu BPJS Kesehatan tanggung. Kita kendaraan, naik motor, naik mobil, minimal 1 juta. Cara menentukan nominalnya berdasarkan perkiraan loyalnya.
Ternyata pas misalnya kecelakaan, dia tidak pakai baju hippo, dia pakai baju manugen. 1 juta aja, nggak usah ditawar-tawar lagi. 1 juta aja. Pak, jangan, nggak boleh, kita baru 1 juta, kan masuk di sini. Tapi dia pakai baju hippo, motornya penuh hippo, kalungnya hippo, kunci motornya hippo, ada semua hippo, kasih lebih. Ya, DPC, DPD paham ya? Karena mereka diberikan bantuan atas laporan Bapak Ibu kepada yang terhormat Ketua Umum DPP. Permohonan bantuan dana tunai untuk pilar memanusiakan. Anggota kami alamat nomor KTP mengalami kecelakaan. Menurut pandangan kami, orang ini loyal, dibuktikan 1, 2, 3, 4, 5. Menurut pandangan kami, orang ini tidak loyal karena pada saat kami temui di lapangan, dia memakai baju manugen. Maka permohonannya 1 juta saja. Selesai. Kayaknya besok sudah ada musablon baju hippo, musablon topi hippo. Harus loyal. Bapak berbaju hippo, duitnya dari semua grup hippo. Semua grup hippo. Hippo bukan manugen. Hippo adalah perkumpulan yang membangun badan usaha untuk kita semua. Turun, pilar mendampingi. Nah, di sini pilar mendampingi. Pak Kusi dan kawan-kawan kemarin sudah mulai mengeluh. Pak, kita sering dampingi anggota hippo, tapi ada yang dibayar ke kita, Pak. Mungkin minta juga nggak enak. Mau minta nggak enak. Kalau Pak kita diperiksa polisi, itu lutut gemetar loh. Salah bicara, melanggar pasal. Salah bicara, melanggar pasal. Daripada kita potensi melanggar pasal, bayar aja pengacara. Kalau di luar bayarnya 15 juta kalau salah. Tapi kalau pengacara LBH bayarnya 5 juta. Dan itu gratis buat Bapak Ibu. Pak, saya mengalami masalah hukum. LBH konsultan rumusnya. Mau ada polisi panggil, pengacara yang ngurusin. Kita tetap prospek, uang masuk terus uang masuk. Karena ujung-ujungnya uang masuk, masalah real. Pilar mendampingi berikutnya. Nah, ini ada bocor potongan, tidak usah dulu dibahas karena terkait dengan kerjasama perusahaan. Turun, mencerdaskan, mencerdaskan. Belum ada nilainya juga, tapi suatu saat akan bernilai. Contoh, pada saat nanti ada butuh sertifikasi untuk hal-hal tertentu, misalnya ada yang mau jadi PNS, tapi saya ragu ada mau jadi PNS nanti. Saya ragu. Kalau sudah dapat 10 juta per bulan minimal, atau 1 juta saja per detik, nggak ada lagi mau jadi PNS. Buktinya ada pensiunan guru yang tadi siapa tadi? Mei. Bunda ya? Iya. Bunda kan pensiunan guru ya? Pensiunan guru. Maupun penghasilannya terukur, ya Bu ya. Kalau terukur, sementara keinginan tidak terukur. Orang lain pakai Alphard, kita juga mau pakai Alphard. Ada handphone terbaru, kita juga mau pakai handphone terbaru. Orang ke Bangkok, kita juga mau ke Bangkok. Jangan jadi PNS. Hidup cuma 1 kali. Hidup cuma 1 kali. Rasakan ke Bangkok, rasakan naik mobil, rasakan apa ya? Rasakan kenikmatan yang Ibu bisa capai. Caranya ya cari uang sebanyak mungkin tak terukur. Apakah sambil membatasi penghasilan Bapak? Tidak. Apakah Islam membatasi penghasilan Bapak? Tidak sama sekali.
Bonus yang bisa dijadikan di Samin bisa dipakai trading di sini di store. Dapat bonus 708 juta di Samin, jangan jadikan modal money game. Jadikan modal di sini. Nggak akan hilang Bapak Ibu. Berikan aset. Pilar membahagiakan di bawah. Membahagiakan di sini kita maksud adalah tour and travel. Saat ini kita masih berkutat di umroh. Harga umroh yang kita jual kalau nggak salah bintang 3 21 jutaan atau 20 juta. Yang nyumbang 15 juta dapat voucher 4,5. Sehingga biaya umrohnya tinggal tambah kurang lebih 16 juta lebih. Murah nggak? Murah nggak? Bisa nggak jadi duit Pandi? Selalu pertanyaan begitu yang masuk di WA saya. Bisa nggak diuangkan itu? Bisa. Bawa orang yang mau datang umroh, bayar normal, setelah itu suruh dia pulang, Anda dulu. Saya mau cairkan voucher saya 4,5 juta. Bisa nggak? Boleh. Udah kelihatan duitnya di mana? Duit surprise-nya di mana Pak Andi? Nah, duit surprise-nya tadi kebijakan-kebijakan perusahaan sedepan, misalnya perusahaan digital marketing kita ingin memanfaatkan jempol Bapak Ibu untuk sebar iklan, maka di situ akan dapat poin harian. Kemudian turun lagi karir. Karir mulai besok semua Pratama 1 langsung menamakan dirinya muda. Pak Eka bintang 1 namanya muda. Semoga awet muda ya. Namanya muda, bukan lagi Pratama 1. Kemudian Pratama 2 hanya Pratama. Bintang 3 namanya Madya, bintang 4 namanya Utama. Sesimpelnya begini. Jika ada anggota yang mensponsori 24 orang paling sedikit, misalnya rekrut 50 orang yang menyumbang cuma 24, maka orang itu mendapat status muda atau bintang 1. Sponsori minimal 24 anggota yang nyumbang, berapapun sumbangannya, berapapun, 750.000 oke, no problem. Kemudian pada saat Bukasmini mensponsori langsung 12 bintang 1, maka Bukasmini naik menjadi bintang 2 atau Pratama. Pada saat Pak Hendra bintang 2 telah mensponsori 6 orang bintang 2 yang lain, maka Bapak naik karir menjadi bintang 3 atau Madya. Pada saat Bukasmini nanti mensponsori 6 orang Madya, 3 orang Madya, maka Bukasmini naik Utama. Jadi sekarang di pikiran Bukasmini, siapa yang sponsor langsung nih? Oh Hendra, Bukasmini didik terus ini orang sampai dia jadi Madya. 1 selesai, cari lagi, oh ini sponsor saya, latih terus dia sampai dia jadi Madya. 2, ini lagi, bulan sampai dia jadi Madya. 3, jadi Utama. Jadi di sini tidak ada istilah datang-datang login akun, usap mata, loh kok jadi bintang 1 akun saya? Lalu tanya, ini dapat apa kita bintang 1? Datang-datang, lulus-lulus mau tanya, jadi bintang 2. Lalu bertanya, dapat apa bintang 2? Lalu teriak-teriak, kasih motor saya sini. Nah, kerja dikasih motor, mau dikasih motor buat acara. Gila, buat acara kan gak ada masanya, karena selama ini cuma kampanye money game. Jadi ini hip-hop fair, bukan berbicara siapa yang duluan gabung, siapa yang bekerja.
Kemudian apa rewardnya? Semua dalam bentuk PIN. Kalau memang Anda berkarir dan memiliki jaringan, maka PIN itu habis dalam waktu singkat. Betul nggak? Karena yang membeli PIN adalah jaringan kita, bukan jaringan orang. Paham? Apa yang terjadi besok? Semua bintang-bintang disisihkan dulu di tempat yang aman. Disisihkan dulu. Meskipun baru sponsori 2, disisihkan dulu. Kemudian anggota yang non bintang digodok oleh sistem. Siapa yang mensponsor 24 jadi bintang 1. Siapa yang mensponsori 12 bintang 1 jadi bintang 2. Setelah itu belum bintang 1 Pak Eka. Maka Pak Eka harus mensponsori lagi 10 lagi orang, lalu 12 orang ini wajib dijadikan bintang 1. Barulah Pak Eka menjadi bintang 2. Selamat, Anda akan bekerja keras. Terus bagaimana nasibnya orang-orang yang dulu Pak bekerja keras gitu, membina, bekerja, mensponsor, membina, akan naik otomatis. Seperti saya, sponsor saat ini media saya. Besok saya berubah jadi utama. Kenapa? Saya memenuhi syarat bentuk 3 orang jadi media. Media pertama yang sponsor adalah Bukas Mini. Media kedua yang saya sponsor adalah Linda Pekanbaru. Media ketiga yang sponsor adalah ini Pak Ungso. Hampir se-Indonesia, Bumai Palembang, Andi Kusuma Makassar, semua saya sponsori. Maka organisasi menghargai saya. Begitupun Andi Kusuma di Makassar, mensponsori Lombok banyak sekali sama dia. Maka dia akan jadi utama juga. Jadi inilah sistem yang fair. Apakah nanti sampai semua? Akan sampai semua sebesar. Akan jadi utama semua. Nah, poin terakhir, semua ketetapan sumbangan anggota di atas tidak berlaku surut dan berlaku sejak 11 Maret aturan baru. Maksudnya gini Bapak Ibu, yang nyumbang hari ini maka akan jaga lilin sampai setahun. Jaga lilinnya, kalau enggak masuk poinnya teriak. Yang nyumbang besok langsung dapat saldo deposit senilai sumbangan. Balik modal sudah, jangan tunggu saya mengajak, Anda sudah balik modal. Karena tinggal Anda habisi saldo Anda. Mau habisi celana dalam semua terserah, mau hadir samping semua terserah, mau habisi pulsa semua terserah. Paham Bapak Ibu? Kalau ada, ini satu tips buat Bapak Ibu untuk menenangkan para anggota yang gagal move on. Saya bacakan. Baru kita bubar. Nah, jika ada anggota Anda yang gagal move on, sampaikan begini. Sekedar bahan evaluasi buat kawan-kawan yang semua, khususnya yang suka bisnis persen per hari. Saya sampaikan faktanya. Kalau selama ini sebenarnya saya menerapkan sistem promosi yang memodusi Bapak Ibu semua. Ini bukan dosa. Tapi saya modusi Bapak Ibu senang. Benar kan? Fakta modusnya seperti ini. Poin harian itu hanya berkisar neto hanya 0,3%, bukan 0,7. Kenapa? Modal ibu 0,4 tidak dikembalikan karena sumbangan, betul ya? Jadi keuntungan Bapak Ibu kalau masih bermental investasi itu hanya 0,3 per hari, kurang lebih kisaran segitu. Nah, udah mulai ini nih. Udah mulai kebayang kan? Jadi sebenarnya andaikan saya putar sendiri duit saya bisa 100%. Ternyata itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu merasa di zona nyaman 100%.
105 itu sangat berharga. Padahal sebenarnya pas Bapak Ibu setahun bangun tidur, yang saja dulu sudah pakai mobil HRV, sudah pakai motor NMAX, sudah nikmati 15 juta seminggu. Karena membuat zona nyaman, akhirnya memalaskan. Betul? Udah sadar ya? Sadar. Kalau Bapak Ibu kan nikmati bonus-bonus kan? Mereka yang di luar sana enggak rasa itu. Sampaikan ini supaya mereka, oh iya ya, untungnya cepat diubah. Kalau enggak saya malah 10 tahun nyumbang nunggu. Berikutnya, fakta yang Bapak Ibu tidak tahu, terutama yang enggak ngerti ilmu ekonomi, ada yang namanya inflasi uang. Kalau hari dulu harga ini, jika punya uang 1.000 bisa beli uang. Betul? Idola. Kalau sekarang ini harganya 5.000, kira-kira tahun depan apakah harganya 5.000? Pasti naik. Kenapa? UMP naik, variabel cost naik, sehingga hari ini Bapak Ibu dapat uang 105.000 hanya bisa membeli 21 spidol. 1 tahun yang akan datang tidak akan mampu beli 21 spidol, paling 18 spidol. Artinya uang yang Bapak Ibu benamkan kena inflasi. Berarti tidak lagi dong 0,7, turun lagi 0,222. Itu faktanya. Karena saya belajar ilmu promosi, ilmu ekonomi. Seakan-akan besar, tapi hasilnya kecil, tapi semuanya senang. Sampai ada mengatakan, nauzubillah kiamat hipo menjadi voucher. Senyum saya. Ini orang nggak ngerti ilmu ekonomi, nggak ngerti kalau dia disengaja disuruh duduk diam, bagi poin, bagikan iklan, nggak sengaja. Untungnya yang terjadi adalah organisasinya. Untungnya, kalau orang lain yang kerjai pasti sedih. Ini kan Bapak Ibu sedang tukar poin sebaliknya, itu kan dikerjai sebenarnya Bapak Ibu. Tapi untungnya organisasi ini milik Anda. Jadi sebenarnya kalau saya sebagai pengusaha, jujur saya hanya punya satu akun, satu yang namanya top bagian atas. Nggak untung kita kalau hanya mau dapat segitu sehari. Banyak sekali waktu karena kita dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Kerja tidak kerja akan dapat segitu. Padahal kalau kerja dapat HRV, dapat NMAX, dapat 15 juta seminggu, dapat 3 juta seminggu. Open your mind. Mau diberi zona nyaman seperti pegawai, yang nanti pas bangun tidurnya nyesel dia. Orang sudah pakai alpa semua. Ibu udah mulai senyum-senyum. Tapi jangan nyesel Bu kalau dulu pengabdian. Makanya saya menentang semua keluarga saya, jangan jadi pegawai kalau ingin memberi sebuah impian. Jadilah pengusaha. Nah, sekarang memilihlah kawan-kawan, nyemplung menjadi pengusaha di samping atau nyemplung di pistol. Kalau hipo otomatis, don't worry. Demikian dari saya Bapak Ibu. Mau pertanyaan ditunda aja? Kayaknya udah jelas semua deh. Udah jelas semua ya? Iya Pak. Baik. Besok lihat video saya setelah tayang sistem baru. Hah? Iya. Wah ini udah berikutnya bos, durasi. Bapak Ibu, minggu depan Bismillah, bulan ini saya kirimkan stok samping konsinyasi 10.000 box di Kalimantan.
Pontianak. Dari 5 provinsi Kalimantan, Pontianak center penyebaran barang. Carikan tempat supaya nggak ada lagi istilah inden dan inden. Kemudian stokis tidak perlu pusing melayani kalau nggak mau melayani. Biar yang pesan itu adalah yang melayani badan usaha ibu daerah. Bapak Ibu prospek aja, bonus, prospek, bonus, barangnya ambil di mana? Dikirimkan oleh badan usaha ibu daerah. Kita harus kerja cerdas. Dulu dia dapat keuntungan, Pak. Kalau dulu dia dapat itu cuma di game. Oke, Bapak Ibu. Semua pertanyaan, keluhan, bantahan tolong dikumpulkan dalam bentuk tertulis karena saya lagi ingin melakukan rapat dengan pengurus DPP merangkum total keluhan se-Indonesia tentang IT berapa persen, tentang keuangan berapa persen, tentang network berapa persen, lalu kita carikan solusi satu persatu. Oke Bapak Ibu, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada bahasa saya menyinggung perasaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ingin berjanji durasi 1 menit bersama-sama? Siap. Untuk menjalankan dan membesarkan Hipo? Siap. Kalau bersedia? Bersedia? Siap. Silakan video. Baru kita viralkan. Jangan coba-coba prospek anggota Hipo dan petinggi-petinggi. Sudah pada komitmen semua. Itu ditayangkan Kalimantan Barat rame-rame gabung Hipo. Oke? Soalnya sampai saya robek. Ibu sini dong.